Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, kita melihatnya jijik karena ia dikenal sebagai binatang yang membawa bakteri, membawa virus, membawa kuman. Namun toh kemudian Allah memberikan penghormatan. Ia disebut di dalam Al-Quran dengan istilah dzubab, yaitu lalat. Dalam Al-Had ayat 73 disebutkan sebagai sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk membuat lalat, di mana para pakar-pakar yang ahli, ilmuwan-ilmuwan yang handal berkumpul, bersepakat menjadi satu membuat lalat, pasti mereka tidak mampu. Oke, yang namanya membuat lalat kita buang dulu. Wa ayyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Di situ tantangannya dikurangi. Kalau semula disuruh membuat lalat, ya, bentuk lalat, Allah menantang untuk mengambil kembali apa yang dirampas oleh lalat. Ingat, wa ayyaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Di situ ditegaskan, jangankan membuat lalat, mengambil kembali yang dirampas oleh lalat, manusia tidak akan mampu. Nah, ini tantangan. Tantangan ini bukan kemudian kita menyerah, ya sudah biarin aja, lalat mau ngambil silakan ambil, bukan. Tetapi tantangan ini merangsang adrenalin ilmu kita, adrenalin intelektual kita. Bagaimana ketika melihat lalat itu sebagai sebuah media pendidikan? Bagaimana melihat lalat sebagai inspirasi ilmu pengetahuan? Bagaimana melihat lalat dikonversi menjadi sebuah teknologi terapan? Lalat mengajarkan kepada kita, sayapnya misalnya, dia bisa terbang, melakukan manuver, di mana manuver lalat tidak bisa ditiru oleh pesawat manapun, secanggih apapun. Itu satu. Artinya kalau kita bicara lalat, kita bicara tentang ilmu aeronautika. Kalau kita mau bikin pesawat terbang, di mana kita punya pakar, Allah yarham, Habibie, tentu lalat ini memberikan ilmu dan sekaligus improvisasi. Bagaimana kita bisa membuat pesawat terbang yang kehandalan terbangnya seperti lalat di dalam hal manuver misalnya. Itu satu. Yang kedua, lalat memberikan inspirasi pengetahuan kepada kita tentang ilmu kimia. Bayangkan, enzim yang dimiliki oleh lalat untuk mencerna makanan. Kalau kita enzimnya di dalam, tapi kalau lalat tidak. Untuk menuju sebuah sasaran, lalat ini menggunakan enzim khusus yang disemprotkan pada objek makanan misalnya. Nah, ketika makanan sudah terkena enzim dari lalat ini, maka perubahan unsur kimiawi sangat cepat. Hingga yang semula keras ia menjadi lunak. Dan bisa dinikmati oleh lalat, masuk ke dalam sistem pencernaan lalat. Nah, di sini kita ditantang, yang sudah diambil oleh lalat, dirampas oleh lalat, ya selub, diambil, dirampas. Nah, karena tadi dia semprotkan enzimnya, lalu dia masuk ke dalam objek dan dinikmati itu makanan. Pertanyaannya, mampukah kita mengambil kembali yang dirampas oleh lalat? Tidak mampu. Nah, di sini ada ilmu kimianya. Artinya penting sekali para santri misalnya, penting sekali kepada para kaum muslimin misalnya, di samping ada yang menguasai ilmu aeronautika di mana kita punya pakarnya, Pak Habibie Allah yarham, sekarang juga perlu ada pakar kimiawi. Kita punya namanya Profesor Dr. Jackie Ying. Dia ahli nano misalnya. Saya yakin di sini ada tantangan.
Bagaimana kita bisa melahirkan ribuan Jackie yang lain? Bagaimana kita bisa melahirkan ribuan Habibie yang lain? Dan itu ada pada filosofi lalat. Bahkan kalau kita ngomong tentang visualisasi, kita ngomong tentang 2 dimensi, 4 dimensi, lalat ini punya daya penglihatan yang sangat tajam. Yang teknologi visualnya itu belum ada yang menandingi. Subhanallah. Kalau demikian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan lalat? Ternyata dia bisa menjadi guru kita. Guru di dalam ilmu pengetahuan, guru di dalam teknologi, guru di dalam industri. Kalau kita hari ini bicara tentang corona misalnya, di mana vaksinnya belum ditemukan. Karena memang ini sesuatu yang baru. Karena mutasi, maka disebut yang ke-19. Sebenarnya kalau kita bicara lalat, tidak ada penyakit tanpa obat. Tidak ada virus tanpa vaksin. Hanya otak kita yang belum jangkau. Pada lalat itu, Allah memberi pesan kepada kita. 2 sayapnya, ya, 2 sayapnya itu salah satunya mengandung obat. Sayap yang lain penyakit. Maka di sini pas, setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Nah, lalat ini sayapnya itu mengandung obat. Yang satunya mengandung penyakit. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalau kamu punya minuman, lalu lalat hinggap di dalam minuman itu, jangan dibuang. Tenggelamkan dia ke dalam. Karena apa? Itu ada antivirusnya. Itu ada antibakterinya. Pesan apa yang ditangkap dari rahasia lalat yang punya penyakit sekaligus punya daya penangkalnya? Seperti kalau kita makan durian, ada penangkalnya. Makan semangka, ada penangkalnya. Dari mana penangkal dari efek samping durian atau semangka? Ya dari dalamnya. Durian itu sendiri. Ya dari dalamnya. Semangka itu sendiri. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana lalat mengajarkan kepada kita bahwa setiap bakteri, setiap kuman, setiap virus pasti ada antivirusnya. Otak kita sekarang dituntut untuk bagaimana bekerja lebih keras. Kita kumpulkan para ahli. Maka di sini kita tidak boleh menyerah. Karena informasi ini pasti terdapat di dalam struktur lalat, di mana kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa lalat memiliki kecanggihan di dalam teknologi, memiliki keluasan di dalam ilmu pengetahuan. Disitulah kemudian kita memaknai lalat bukan dari jijiknya, bukan dari bakterinya, bukan dari virusnya, tetapi kita memaknai ini sebagai sumber pengetahuan. Bagaimana kita melaksanakan amanat menjadikan lalat sebagai guru pengetahuan, guru industri, guru teknologi? Kita perbanyak literatur-literatur untuk dikaji. Saya kira ini sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang istilah bakteriologi. Ilmu-ilmu tentang bakteri, virologi, tentang virus misalnya. Ada sebuah spekulasi kalau negara-negara gajah itu berperang dengan menggunakan senjata nuklir, maka masing-masing pihak akan hancur. Baik yang menang ataupun yang kalah. Tapi kalau perangnya menggunakan perang mikroorganisme, perangnya menggunakan teknologi pemusnah massal berupa senjata biologis seperti virus misalnya, di sini tingkat kerusakannya tidak seperti tingkat kerusakan nuklir. Maka kita tidak perlu andai-andai. Kalau toh corona itu bagian dari bentuk perang biologis, maka kekalahan kita ada di sini. Ternyata kita tidak punya ilmunya lalat.
Kalau kita punya ilmu lalat, kita bisa mengalahkan negara manapun dengan laboratorium yang canggih untuk bagaimana menggunakan lalat sebagai sumber ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.